Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Putri Anggi Siregar, NPM 2015-0064 dari Prodi Vokasional Informatika. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses perangkat lunak. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita lebih dalam mengetahui tentang proses perangkat lunak, ada kalanya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan proses perangkat lunak. Baik, proses perangkat lunak atau software process adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyesuaikan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Dari sini ada model proses perangkat lunak, yang dimana model proses perangkat lunak merupakan representasi abstrak dari proses perangkat lunak. Setiap model proses mempresentasikan suatu proses dari sudut pandang tertentu sehingga hanya memberikan informasi parsial mengenai proses tersebut. Model-model ini biasanya merupakan abstraksi yang dapat digunakan untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak. Untuk biaya sistem besar, tentu saja tidak hanya ada satu proses perangkat lunak yang digunakan. Perangkat lunak mempunyai 6 model. Yang pertama ada model waterfall, yang dimana waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, di antaranya yang ada communication, planning, modeling, construction, dan development. Communication merupakan phase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang. Dan selanjutnya, menginjak pada proses perancangan, dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerjanya. Rancangan kemudian coba aplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa pemrograman. Setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Temuan-temuan dari pengguna akan menjadi bahan pengembang untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat lunak yang lebih jauh lebih baik lagi. Kelebihan waterfall yaitu melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Tapi sayangnya proses tersebut memakan waktu lebih lama. Kekurangannya, sistem dari model waterfall merupakan proses yang baku sehingga pengembangan sulit melakukan improvisasi. Dan itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Yang kedua ada model prototipe. Prototipe dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum menyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototipe, dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim akan merevisi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketika revisi selesai dan telah diterima, berarti perangkat lunak telah siap diterjemahkan ke dalam perangkat keras. Kemudian lanjutkan dengan proses uji coba dan berbagai revisi sebelum mulai dapat digunakan. Prototipe memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihan model prototipe 1. Menghemat waktu dan biaya pengembangan. 2. Adanya keterlibatan pemilik sistem sehingga kesalahan sistem bisa diminimalisir dari awal proses. 3. Membantu anggota tim untuk berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, selain memiliki kepuasan tersendiri karena sudah memiliki gambaran dari sistem yang akan dibuat. Yang kelima, implementasi atau penggunaan sistem lebih mudah karena kalian sudah tahu gambaran sistem sebelumnya. Yang keenam, kemudian dalam memperkirakan pengembangan sistem selanjutnya. Kemungkinan kalian mempersiapkan perangkat lunak yang cocok dengan sistem yang akan dibuat. Kekurangan model prototipe 1. Prototipe adalah metode yang menghabiskan banyak waktu jika kalian belum puasi tahapan awal. Yang kedua, kalian terus-menerus menambah requirement dan sistem yang diberikan pengguna seperti inilah, seperti itulah, sehingga menambah kompleksitas pembuatan sistem.
keempat, jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara efektif. Yang ketiga ada model spiral. Model spiral menggabungkan dua model pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu yang mana prototipe dan waterfall. Pengembang yang melaksanakan prototipe dengan secara sistematis khas menjadi waterfall. Umumnya, model spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus mewujudkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Pelaksanaan model spiral dilakukan dalam 5 langkah. Yang pertama ada komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembangan perangkat lunak. Dilanjut dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarapnya. Langkah perancangan diikuti dengan analisis untuk mengindikasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pengembangan. Kemudian pengembangan perangkat lunak mulai dijalankan dan setelah jadi akan mendapat evaluasi dari pelanggan. Yang keempat, kelima langkah tersebut dilakukan secara berulang setiap tahapan pengembangan, sejak dari pengembangan konsep, pengembangan prototipe, perbaikan, perubahan, hingga pemeliharaan sistem yang terjadi. Kelebihan model spiral. Yang pertama ada perubahan tambahan atau konstruksi baru dapat dilakukan selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba. Yang kedua, perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan atau berulang membantu dalam manajemen risiko. Yang keempat, pengembangan cepat dan fitur ditambahkan secara sistematis dalam pengembangan spiral. Yang kelima, selalu ada ruang untuk umpan balik pelanggan. Dan kekurangan model spiral, yang pertama, risiko tidak memenuhi jadwal atau anggaran. Yang kedua, pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar, hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko. Yang ketiga, hanya kelancaran protokol model spiral perlu diikuti dengan ketat. Yang keempat, dokumentasi lebih karena memiliki price rendah. Yang kelima, pengembangan perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek lebih kecil karena mungkin menghabiskan banyak biaya. Kelebihan waterfall yaitu melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif, sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Tapi sayangnya proses tersebut memakan waktu. Kelebihannya, kebutuhan aplikasi bisa berubah sewaktu waktu, aplikasi dengan masalah berdasarkan kebutuhan yang besar, memperkecil kemungkinan error dan hal buruk lainnya. Waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif, mempermudah proses integrasi. Kekurangannya, membutuhkan tim dengan skill teknis tinggi, kemampuan memerlukan kalkulasi jumlah kuat, sangat cocok untuk proyek yang singkat, hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi secara modular atau fokus ke suatu fitur untuk dijadikan modal terpisah, sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. Yang kelima ada model agile. Pembahasan tentang Scrum telah sedikit menyinggung metode agile. Metode agile merupakan induk yang Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur bekerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu tujuan agile adalah dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi harus sistematis, konsisten, dan berkaitan erat. Untuk agile dan bersifat adaptif dalam perubahan fenomena lunak. Pengembangan membutuhkan metode penting dari pekerjaan yang terdahulu untuk melakukan perbaikan secara terus yang baik, memperbaiki sistem agar perangkat lunak. Agile memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya: 1. Pembangunan sistem dibuat lebih cepat. 2. Meningkatkan kepuasan kepada user. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dalam segi non-teknis. Yang keempat, jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dalam segi materi relatif kecil. Kekurangan metode agile: 1. Kurang siap dalam menghadapi berupa perubahan, hasil akan kurang maksimal apabila tim tidak berusaha dengan cepat. Rencana awal dapat berbuat sesuatu, jadwal yang tak menentu, jika tim tidak bisa melakukan dengan baik maka munduran berfungsi. Keenam, ada model SWOT, di mana metode ini adalah turunan dari metode
peningkatan iteratif atau perulangan dari incremental berangsur-angsur. Pengembangan menerapkan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang tidak ditujukan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik sekaligus produktif. Kabarnya, Google, Microsoft, hingga Spotify menerapkan sistem ini. Beda dengan metode waterfall yang memakai pendekatan sistematis, Scrum diaplikasikan dengan 5 tahapan yang bersifat improvatif dan incremental. Dan oleh karena itu, kerangka kerja Scrum pasti melibatkan beberapa tim yang saling bersinergi. Kerangka kerja Scrum membagi proses pengembangan menjadi target-target lebih kecil yang dinyatakan dalam satu sprint. Cara ini mengacu pada kecepatan dari jarak pendek. Jumlah target kecil harus selesai dalam waktu singkat untuk tujuan akhir yang lebih besar. Kelebihan Scrum dapat membantu perusahaan dalam menghemat waktu dan biaya. Biaya operasional dari proses manajemen sangat minim sehingga dapat mengarahkan kita kepada hasil yang lebih cepat dan lebih murah. Dengan menggunakan metode Scrum, kita dapat manajemen proses diukur menjadi mudah untuk dikembangkan. Kegunaannya bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecuali ada tanggal akhir tertentu. Setelah tugas harus diprediksikan dengan baik karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Jika tidak diprediksikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya tugas dapat tersebar di beberapa part. Dan di sini ada perancangan implementasi perangkat lunak. Meski ada kegiatan dalam proses perangkat yang spesifik. Yang pertama, perancangan arsitektural. 2. Spesifik abstrak. Dan 3. Perancangan interface. Yang keempat, perancangan komponen. Yang kelima, perancangan sistem data. Dan yang keenam, perancangan